Halo semuanya, selamat sore. Baik lagi bareng gue, Bani Ramadhani. Jadi di video kali ini, sesuai yang ada di thumbnail, gue akan mereview Satria FU Road Race tahun 2012 yang di-convert jadi facelift. Satria ini punya temen gue, punya Egi nama yang punya. Egi ini juga joki dari motor Satria FU biru ini yang ada di belakang gue. Ini motornya. Oh ya, by the way, gue juga nggak cuman sekedar review motornya si Egi. Jadi gue akan menjelaskan sedikit cerita tentang Satria FU Road Race yang ada di belakang gue. Dan nggak itu aja, gue pun juga punya sejarah sama motor ini. Jadi sebenarnya tuh ini motor punyanya Mas Andi. Terus Mas Andi jual ini ke Egi. Jadi waktu itu sempat gue cobain pas pertama kali gue datang ke bengkelnya Mas Andi. Oke, yang pertama pengen gue ceritain ke kalian adalah motor ini 150 cc, jadi belum di bore up. Dia mengandalkan hanya porting aja, mengikuti regulasi Indoprix waktu dulu tahun 2014 lombanya kan. Jadi bener-bener dia cc 150 cc, nggak ada yang diubah sama sekali dari ukuran diameter sehernya atau piston. Singkat cerita, motor ini pernah masuk podium waktu itu di kelas Sidit. Eventnya itu di event, kalau kalian sering tahu kalau misalkan MX FU Sonic itu mainnya di event yang fun race, tapi kelasnya kelas Sidit. Waktu itu yang bawa Agni Herton, atlet balap. Nah, nggak cuman itu aja, gua pun juga punya cerita bareng motor ini. Motor ini yang bikin gue percaya sama Mas Andi. Jadi tuh dulu kan gue sempet ketipu sama bengkel, 2 bengkel kebetulan. Terus gue datang ke rumahnya Mas Andi, ke bengkelnya Antiranox Motorsport, dengan rekomendasi temen gue. Gue datang ke sana itu nggak langsung 100% percaya sama mekanik, sama Mas Andinya. Jadi kayak gue udah ngobrol-ngobrol, terus mungkin Mas Andi juga ngelihat kayak ada sisi gue nggak percaya kali sama dia. Makanya kayak yaudah, lu cobain tuh motor gue yang di dalam, lu coba test ride. Habis itu gue test ride si KR ini. Pas gue cobain, motor ini benar-benar kenceng banget cuy. Benar-benar apa ya, di luar ekspektasi gue bahwa memang motor 150 cc itu bisa kenceng banget gitu. Nggak sampai di situ aja, gue juga sebenarnya nggak percaya ini motor nggak bore up. Terus pas gue selesai test ride, gue balik ke bengkel, gue tanya, ini motor bore up apa enggak? Terus Mas Andi bilang, enggak, ini bener motor standar, diameternya 62 mm, cc 150, dia bilang gitu. Terus akhirnya gue pulang, dan besokannya gue ke bengkel lagi. Kebetulan si KR juga lagi mau dibongkar waktu itu, dan gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri, ya bener-bener ini sehernya 62 mm gitu. Yang dimana langsung gue kayak, wah, ya nggak bohong gitu lah, bahwa memang motor road race pun bisa kenceng dengan cc standar. Mungkin cerita gue yang tadi juga bisa jadi contoh buat kalian kalau mau modifikasi motor, terutama di bagian mesin. Ya jangan terlalu percaya banget sama mekanik. Rekomendasi teman penting, cuman balik lagi, mekanik itu perlu bukti yang konkret bahwa memang motor bikinannya tuh enak gitu. Sebisa mungkin kalian cobain hasil oprekan si mekanik tersebut, jadi nggak salah-salahan gitu kalau soal mesin. Terus juga sharing tentang apa yang mau dioprek nantinya, bikin plan. Terus juga budgeting itu penting banget. Jadi contohnya kayak gitu-gitulah. Ya bonusnya sih pas lu dateng itu dibongkar mesinnya, jadi bener-bener kita disuguhkan dengan kepercayaan yang maksimal gitu. Jadi itu cerita singkatnya tentang KR Kaleng Rombeng, yang dimana ini motor 150 cc bisa podium di event kelasnya Sidit pula. Itu ajaib sih menurut gua. Dan juga cerita tentang gua sama si KR, yang dimana motor ini tuh yang bikin gua percaya sama si Mas Andi itu gitu, mekanik gua sampai sekarang. Oke, menurut gua ceritanya cukup sampai di situ. Gua sekarang mau lanjut review tentang motor ini. Let's go. Oke, yang pertama pengen gue bahas dari motor ini adalah eksteriornya dulu nih. Jadi bagian-bagian yang kelihatan seperti biasa kayak ban, stang, dan bodi segala macam gitu. Nanti baru kita masuk ke dalam mesin, magnet, sama kopling.
Di bagian depan motor ini yang paling kelihatan adalah si KR ini pakai ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 soft compound ukuran 90/80. Terus lanjut ke disc brake masih standar, velg standar, kaliper juga standar. Ini selang rem TDR, KTC. Selang remnya KTC yang panjang banget. Ini nggak diukur nih sama Mas Andi nih kayaknya. Ini panjangnya sampai dalam-dalam sih, sampai dalam-dalam batok. Terus di shock breaker ada stabilizernya merek KTC Racing juga. Ini penting banget sih buat nikung-nikung supaya motor itu shock breakernya nggak belang pas dia nikung gitu loh. Maksud gue pas dia ngerem terus belok, si shock breaker ini tuh geraknya sama kanan kiri, jadi nggak beda gitu. Terus di shock breakernya sendiri masih standar, cuman olinya di rebound dengan kekentalan yang lebih kental olinya, jadi supaya baliknya agak lebih lambat. Terus spakbornya standar, Satria FU standar, cuman sini udah dipotong, di trim. Oke, naik ke kokpit. Di sini ada master rem. Master remnya ini pakai punya Mio. Sebenarnya master rem KR ini tuh pakai KTC Racing, cuman sama si Egy lagi diganti karena si Egy itu masang KTC Racingnya di Mio harianya dia supaya lebih enak aja. Soalnya kan ini nggak dipakai road race, jadinya kalau nggak dipakai ya pakai master rem Yamaha aja gitu, Yamaha Mio punya dia. Lagi juga sebenarnya master rem Yamaha menurut gue ya itu enak-enak aja sih. nggak ada problem, kemarin gue cobain. Cuman memang kalau kebutuhan balap ya pasti diganti sih pakai yang KTC Racing itu. Terus speedometer udah nggak ada, speedometer kosong, dan juga udah nggak bisa dipasang karena ini sistem pengapiannya udah total loss. Jadi speedometer udah nggak bisa dipakai. Di sebelah kanan sini ada gas spontan biasa. Terus ada kill switch, nih on off. Ini buat nyalain motornya, udah nggak ada kunci tuh. Jadi kalau mau dicolong gampang banget. Tinggal di onin, habis itu dorong, selesai nyala. Terus ke kiri sini ada kopling. Koplingnya masih pakai punya standar, cuman kabelnya itu udah diganti pakai punya Supra Double X sama kayak sisa hitam. Terus ada hand grip ini gue lupa namanya apa. Terus ada jalur teflon. Nah ini penting nih kalau buat road race. Jadi kalau misalkan motor ini crash, motor ini jatuh, motornya itu nggak stay di dalam track. Jadi fungsinya jalur teflon ini supaya kalau motor ini crash itu biar motornya geleser gitu loh ke gravel. Jadi nggak diem di track. Dan kalau misalkan diem di track kan bahaya, takut kelindes sama motor yang di belakang kan. Nah itu fungsinya jalur teflon. Untuk stangnya si KR ini pakai stang yang standar, dia nggak pakai stang RZR karena kebutuhan joki sih. Jadi cocok-cocokan kalau masalah stang. Si Egy itu kebetulan cocoknya dengan stang yang standar. Untuk jarak main koplingnya ini cukup panjang sih, enak, sama kayak Saritem. Terus di sebelah kiri sini ada stabilizer stang. Stabilizer stangnya mereknya KTC. Dia settingannya yang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nggak terlalu berat juga nggak terlalu enteng, ya sedang-sedang aja. Kalau Mas Andi sih waktu itu bilang sama gua, dia ngakalinya di bagian komstir sih, jadi komstirnya yang keras. Nah si stabilizernya hanya menyesuaikan si kerasnya si komstir gitu. Lanjut ke bagian tengah kiri, nih ada footstep. Footstepnya itu ini udah nano-nano, udah campur-campuran. Jadi si jalunya ini jalu yang custom. Gua nggak tahu ini mereknya apa. Kalau ini nih levernya itu pakai punya Nui. Gue masih ingat banget nih sama bentuknya kayak Nui. Kayak Nui punya sisa hitam. Jadi ini bisa gue tebak adalah Nui M1. Terus ininya plate-nya nih Zox mereknya. Sama ininya juga bareng mungkin sama Zox. Ya footstep road race sudah pasti campur-campur sih. Karena motor road race impact paling terbesar tuh adalah footstep. Pasti kalau jatuh ya yang kena duluan pasti footstep, habis itu sama jalur stang. Terus yang ketiga bodi belakang situ. Ini udah pasti habis deh kalau Satria FU ya. Lanjut ke kanan. Di kanan ini ada shock breaker pakai punya Red It. Terus juga rem masih pakai standar Nissin. Dan ini juga sama nih. Dia pakai
footpegsnya nih, jalunya itu juga sama yang sebelah custom, ini Nui, terus yang ininya Zox, pokoknya campur-campur lah. Terus lanjut ke bagian belakang. Di belakang ini ada sprocket set dari Triple S full set. Rasionya itu yang depan 13, yang belakang itu 44. Ukuran ketebalannya pakai 415. Kalau motor road race menurut gue memang cocoknya pakai 415, soalnya kalau pakai 428 itu terlalu berat. Nah, di sebelah kanannya itu ada disc brake. Disc brake standar, tapi selang remnya juga udah diganti nih. Selang remnya kayak variasi, gue nggak tahu nih mereknya apa, soalnya juga nggak pakem-pakem banget. Terus velg juga masih pakai standar. Nah, yang keren menurut gue dari ban belakang ini adalah velgnya yang gede banget cuy. Bannya ini juga sama yang depan, dia pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Bedanya itu ukurannya yang 100/80 cuy. 100/80 itu fitmentnya keren banget menurut gue ya. Fitmentnya itu keren banget. Jadi nih bisa kalian lihat fitment belakangnya ini, ban belakang yang gede ini itu tuh ngeduluin sama si fender belakang. Jadi agak sedikit keluar, modelnya kayak Ducati Panigale cuy kalau misalkan dilihat dari samping kayak gini tuh. Nah, naik ke atas sini itu ada jok yang udah diganti kulitnya dengan kulit pasir. Terus di bagian sini dibikin punuk sedikit supaya tujuannya adalah kalau misalkan joki lagi hard brake, late brake, badannya dia nggak turun sampai ke sini gitu. Kan kalau Saritem itu bener-bener gua habisin kan sampai segini. Nah, kalau ini pasangin punuk sedikit supaya nahan pantat si joki gitu. Jadi cuman segitu aja di bagian eksteriornya nih yang kelihatan, luar-luarnya menurut gua simple banget, sama kayak Saritem. Mas Andi tuh bikin motor ini bener-bener dipikirin banget weight reductionnya. Jadi dienteng-entengin lah, kayak contohnya lampu depan gak ada, lampu belakang gak ada, box filter juga nggak make. Tujuannya ya supaya pas di sirkuit manuvernya bisa lebih liar gitu. Oke, karena tadi eksterior udah selesai, sekarang gue mau masuk ke bagian mesin. Nah, lanjut ke bagian mesin. Jadi parts yang pertama pengen gue bahas itu adalah knalpot nih, karena yang paling kelihatan itu kan knalpot di luar. Knalpotnya ini bentuknya sangat-sangat jelek. Sangat-sangat buruk ini knalpot. Jadi dia pakai besi biasa gitu. Udah karatan yang jelas no. Udah karatan, spring pullernya juga udah pada karatan. Terus suaranya sangat-sangat berisik. Berisiknya tuh bener-bener kayak apa ya, nggak wajar sih, berisik banget parah. Tapi jelek-jelek begini nih ya, Mas Andi tuh desain knalpot ini sesuai dengan spek mesin si KR. Dipasangin knalpot yang harganya mahal itu nggak masuk, jadi kayak nggak cocok. Nah, dengan custom knalpot yang kayak begini, ini lebih cocok di karakter mesinnya si KR. Jadi ya mau nggak mau, walaupun bentuknya jelek, yang penting ngikutin karakter dari mesin gitu. Di dalam silencer ini bener-bener nggak ada glass wallnya cuy, jadi bener-bener straight pipe gitu loh, makanya suaranya berisik. Ini kalau dibuka bener-bener ya udah cuman pipa aja gitu sama saringan, selesai. Makanya suaranya berisik banget. Nanti kalau kalian mau dengar mungkin akan gua masukin di video test ride, karena nggak mungkin gue nyalain di sini. Soalnya kalau nyalain di sini ya tetangga gue ntar nge-blacklist gue dari komplek gue. Gue bisa dimusuhin sama tetangga gue, makanya gue nggak mau nyalain motor ini di sini. Terlalu berisik banget. Lanjut, abis dari knalpot ada karburator. Nah, karburatornya ini si KR pakainya PE28 Ride It dengan pilot jet, main jet. Gue lupa pilot jetnya, cuman main jetnya itu 145 deh kalau nggak salah. 145. Waktu itu pernah gue dikasih tahu kenapa gede banget ya, karena motor road race itu kan dipakai di RPM atas yang pertama. Yang kedua itu supaya motor ini nggak terlalu panas mesinnya. Jadi ya kalau dibawa agak berbet memang wajar berbet, karena kandungan suplai bensinnya yang terlalu kaya. Nah, lanjut ke mesin. Di sini gue mau bahas headnya dulu. Jadi headnya itu udah pasti di porting polish sama Mas Andi. Camnya Noken As, pakai yang in, habis itu di custom lagi, dipapas ulang. Untuk lednya
masih standar juga dengan ukuran standar pabrikan Satria FU. Klepnya pun juga nggak pakai yang aftermarket, klepnya pakai yang standar juga. PR klep juga pakai yang standar pabrik dari Suzuki. Shimnya di custom supaya suaranya nggak berisik-berisik banget. Jadi kan kalau identiknya motor korekan itu di mesin suka bunyi kasar kan, suka bunyi ngeletek. Nah, Mas Andi itu setting si simnya dia agak nebelin sedikit sih supaya suara ngeleteknya berkurang gitu. Masuk ke blok silinder masih standar, belum diganti. Piston pun seher itu juga masih pakai yang punya standar, tapi di piston ini ada penyesuaian, ada di custom sedikit. Di customnya tuh kayak permukaan si seher itu dipapas sama Mas Andi, terus ringnya cuman make satu doang. Jadi kan kalau motor standar itu ring pistonnya ada dua. Nah, kalau motor untuk road race itu ring pistonnya cuma dipasangin satu cuy. Tujuannya apa? Supaya pergerakan si piston biar lebih enteng gitu. Abis seher ada temennya stang seher, yang dimana stang seher dari si KR ini udah diganti pakai punya FXR. Kenapa sih kok diganti punya FXR? Karena material stang seher FXR itu jauh lebih kuat ketimbang Suzuki standar Satria FU yang di Indonesia ya. Jadi tuh stang seher FXR impor dari Jepang, dari material beda dan dari warna pun juga udah beda. Ukuran sih sama. Kalau ditanya harganya udah jelas lebih mahal. Setahu gue sih, yang pernah gue tanya nih ya, stang seher FXR itu kisaran 600.000 sampai 800.000. Lanjut ke bawah ada kruk as. Kruk asnya ini masih pakai punya standar Satria FU dengan bearing-bearingnya pun standar. Nah, lanjut ke bagian kopling sini. Di bagian kopling ini, khususnya di mangkok, itu udah ditutup-tutupin kayak kickstarter sama filter olinya. Jadi pantek pakai besi. Terus di dalam itu KR ini udah pakai kampas kopling 6 pieces jumlahnya. Platnya juga 6 pieces. Mereknya juga standar, pakai punya standarnya Suzuki Satria FU. Platnya pun juga standar. Rumah kopling udah dibubut, udah pasti karena kan kampasnya ada 6. Terus per kopling pakai punya Ninja RR. Nah, abis dari kopling gue mau ulas tentang pengapiannya nih. Jadi yang pertama itu dari aki deh ya, dari atas itu dari aki. Akinya ini pakai Motobat. CDI motor ini sama kayak Saritem, udah pakai CDI BRT IMAX 24 step programmable. Lanjut ke coilnya. Coil di bagian sini nih, mana kelihatan nggak ya coilnya? Tuh di bagian situ coilnya. Coilnya pakai punya standar Suzuki Satria FU, belum pernah diganti. Terus untuk busi, nah businya ini si KR pakai NGK Iridium untuk dongkrak performa dari mesin si KR ini ya, dipasangin mau nggak mau pakai busi Iridium. Jadi ya segitu aja dari modifikasi motor road race punyanya si Eiji, yang dimana motor ini juga motor balapnya Antiranox Motorsport. Motor ini kencang, top speed bisa sampai 155, 160. Nah, untuk urusan handling terus power sama test ride, nanti gue akan tes motor ini dengan video yang berbeda. Tungguin aja videonya, karena insya Allah nggak lama sih abis dari video ini bakal gue upload test ride-nya. Makasih banyak yang udah nonton. Oh ya, by the way, kalau misalkan kalian belum follow Instagram gue, boleh di follow Instagram gue @beniramadani, dan juga follow Instagram bengkel Antiranox Motorsport. Nanti link Instagramnya gue kasih di deskripsi di bawah. Semoga videonya bermanfaat, semoga juga videonya bisa jadi referensi buat kalian kalau mau bangun motor road race, khususnya Satria FU. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gue. Gue Benir Ramadhani, sampai jumpa di test ride berikutnya.